Welcome smart investor to my channel Nizar Iman. Jadi episode kali ini kita akan coba buat konten ya yang isinya itu tentang news ya, karena kita ingin coba mengcover berita-berita yang mungkin ketinggalan selama minggu kemarin ya kan. Kita kalau misalnya investor tuh kan mungkin nggak sering lihat market ya, dan mungkin nggak sering up to date itu tentang berita-berita investasi. Jadi di sini kita akan coba rangkum mana yang kira-kira penting dan bisa bermanfaat untuk minggu depannya gitu ya. Nah ini jadi kita coba rekap dulu. Yang pertama kita akan coba rekap itu tentang IHSG dulu ya. Yang pasti kita bisa lihat ini weekly ada penurunan sekitar 0,67% di sini ya. Nah ini sekitar 0,67%. Dan kita juga bisa lihat datanya dari IDX nih, weekly statistik ya, dari September 6 sampai 10. Kita bisa tahu sebenarnya mana yang movernya dan mana yang sifatnya legal pemberatnya ya. Kita bisa lihat, kalau kita lihat di sini sekilas, ini kita bisa tahu bahwa teknologi dan logistik ini itu di minggu kemarin itu cukup memberatkan IHSG ya. Di sini perubahannya 3,3% sama 1,32%. Sementara yang gainersnya paling bagus tuh kemarin di sektor kesehatan dan juga sektor industri. Ini aneka industri ya. Teman-teman kalau misalnya penasaran aneka industri isinya apa, ini kurang lebih seperti ini. Nah, itu di IHSG sendiri. Jadi kita bisa lihat ya, yang kemarin oke itu kesehatan, teknologi kemarin cukup dalam, seperti itu. Nah, yang berita yang berikutnya yang menurut saya cukup penting untuk minggu depan, mungkin bahkan yang paling penting ya, itu adalah tentang harga nikel itu kemarin tembus all time high. Jadi tertinggi sejak 2014. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah dari LME ya, acuan dari nikel. Kita bisa tahu ya, ini minggu kemarin itu lumayan naiknya. Ini tembus tertinggi sejak 2014. Dan ini menyebabkan beberapa saham yang ada kaitannya dengan nikel itu mulai bergejolak lagi. Contohnya seperti Antam ini ya. Antam ini lumayan ya naiknya. Terus kemudian juga ada Tins. Ini masih belum banyak naiknya. Terus ada Harum juga. Nah ini udah mulai agak bergejolak. Nah itu adalah dari saham-saham nikelnya. Terus kemudian kita juga bisa lihat ya, kalau di komoditi lainnya itu di coal misalnya ya, memang masih tetap tinggi ya, masih di 177. Tapi di minggu kemarin ini sudah mulai nyentuh resisten. Dan kalau kita refleksikan di saham-saham yang sifatnya juga komoditi batubara seperti contohnya PTBA ini juga sudah mulai di resisten ya. Jadi beda dengan nikel tadi, yang nikel tadi mungkin baru anget-angetnya, yang mungkin kalau misalnya bertahan sampai minggu depan all time high-nya tadi dipertahankan, saham-saham di nikel itu mungkin masih bisa lanjut naik gitu. Tapi kalau di coal ini mungkin bisa dibilang rawan koreksi ya, ini karena udah nyantol agak lama gini ya. Nah tapi kalau misalnya ini lanjut lagi ya, harapannya saham-saham batubara juga bisa break resistennya seperti itu. Nah itu kalau untuk dari komoditi. Nah sekarang kalau dari emiten yang ingin saya kasih tahu itu sebenarnya yang cukup menarik buat saya itu adalah berita Astra naik 61% ya untuk labanya. Nah kita bisa lihat di sini ini cukup lumayan nih. Memang ini juga akibat kalau di 2020 kemarin, 2020 itu kan kuartal kedua itu agak anjlok ya. Jadi sekarang terlihat agak bagus. Tapi ini lumayan lah, kinerja yang cukup lumayan. Kemudian yang berikutnya, emiten berikutnya yang cukup menarik juga itu adalah Sido Muncul. Jadi Sido Muncul ini mau mengekspansi di pasar ekspor gitu ya. Nah ini mungkin salah satu fokusnya itu ada di Nigeria dan Malaysia, dan juga kita bisa tahu ya kalau kemarin ekspornya itu juga meningkat cukup lumayan nih ya, berhasil tumbuh 94% ekspornya, ekspor Sido dibandingkan periode yang lalu. Ini cukup menarik ya, kalau dikonversi ke revenue itu naik secara keseluruhan adalah 13,79% dibandingkan semester lalu, tahun lalu. Nah ini juga menarik ya, jadi Sido ini kan sudah bisnisnya sudah oke, dan ini malah mau mencoba ke ekspor, jadi harusnya lebih oke lagi gitu. Ini dari emiten. Kemudian dari makro sendiri yang menurut saya paling menarik itu adalah The Fed sudah mulai menyalakan sinyal tapering off. Kenapa? Karena The Fed tetap akan mengurangi pembelian obligasi pemerintah ya, meskipun pertumbuhan tenaga kerja itu masih melambat nih. Nah padahal biasanya kalau The Fed itu kan kalau misalnya pertumbuhan tenaga kerjanya masih lambat itu masih disubsidi lagi, terus kemudian masih dibeli lagi bonus US-nya lagi biar pemerintahnya ada duit. Nah ini sekarang
udah mulai dikurangin meskipun tenaga kerjanya itu masih terseok-seok ya Agustus ini gitu. Nah, jadi kemungkinan besar memang tapering ini akan terus berlanjut ya, seperti itu. Kemudian berikutnya dari kripto. Nah, dari kripto ini kita bisa lihat ya, kalau misalnya minggu kemarin itu setelah rally cukup panjang dari sini sampai sini, itu kemarin mulai ada taking profit gitu ya, dan ini juga mulai disertai dengan volume. Jadi kripto minggu lalu itu lumayan turunnya, ini 24 jam aja 1,81% turunnya. Ini terutama di BTC ya, maksud saya di BTC nya dulu karena acuannya itu lebih ke BTC. Mungkin teman-teman bisa amati yang lain juga, tapi kalau saya mau infokan kriptonya itu BTC aja dulu gitu. Itu sih mungkin kalau direkap kurang lebih seperti ini ya. Rekap untuk minggu tanggal 6 sampai 10 September kemarin itu indeks turun, pendorongnya aneka industri dan kesehatan, ini dan kesehatan ya. Kemudian teknologi jadi pemberat. Nah, nikel ini all time high, batu bara masih stabil tapi belum naik signifikan ya, jadi masih di resisten lah gitu. Dan emiten kita mungkin bisa lihat berita baik dari Astra dan Sido ya. Makronya sinyal tapering makin kuat dan kripto BTC ada aksi profit taking. Nah, mungkin untuk episode kali ini itu aja, harusnya ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin kelewatan minggu kemarin ya. Oke, itu aja, tetap cerdas dan tetap santai.